Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deli Merawita, NIM 1930105012 dari kelas Tadris Matematika 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pengantar operasi riset, yaitu model jaringan CPM. Model jaringan CPM. Critical Path Method atau metode jalur kritis merupakan model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Kegiatan yang digambarkan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa yang menandakan awal atau akhir dari kegiatan digambarkan sebagai busur atau garis antara titik. CPM atau metode jalur kritis adalah suatu rangkaian item pekerjaan dalam suatu proyek yang menjadi bagian kritis atas terselesainya proyek secara keseluruhan. Dalam operasionalnya, CPM adalah suatu metode dengan menggunakan diagram anak panah untuk menentukan lintasan kritis, sehingga disebut juga metode lintasan kritis. CPM menggunakan satu angka estimasi durasi kegiatan yang tertentu. Selanjutnya, langkah standar dalam penentuan CPM adalah sebagai berikut. Yang pertama, membagi seluruh pekerjaan menjadi beberapa kelompok pekerjaan yang dapat dikatakan sejenis. Yang kedua, menentukan durasi penyelesaian pekerjaan masing-masing milestone. Yang ketiga, menentukan keterkaitan antara kelompok-kelompok pekerjaan tersebut. Yang keempat, menentukan critical path method atas milestone berdasarkan hubungan saling keterkaitannya. Yang kelima, membandingkan durasi total pekerjaan dengan waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya, manfaat CPM. Adapun beberapa manfaat CPM bagi suatu proyek adalah: yang pertama, memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek. Yang kedua, memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga, menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek. Yang keempat, menyelesaikan proyek dengan cepat. Yang kelima, mengkuantifikasi kemajuan proyek. Yang keenam, mengkomunikasikan proyek secara efektif. Selanjutnya, diagram jaringan CPM. Dalam diagram jaringan CPM dikenal beberapa simbol diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan urutan, waktu, pelaksanaan, dan jenis kegiatan pada suatu proyek. Selanjutnya, menentukan waktu penyelesaian. Dalam melakukan perhitungan penentuan waktu penyelesaian digunakan beberapa terminologi dasar berikut. Yang pertama, TE sama dengan E. Waktu paling awal tercepat peristiwa dapat terjadi, yang berarti waktu paling awal suatu kegiatan yang berasal dari node tersebut dapat dimulai, karena menurut aturan dasar jaringan kerja, suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan terdahulu atau sebelumnya telah selesai. Yang kedua, TL sama dengan L. Waktu paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu peristiwa terjadi. Yang ketiga, ES. Waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Bila waktu mulai dinyatakan dalam jam, maka waktu ini adalah jam paling awal kegiatan dimulai. Yang keempat, EF. Waktu selesai paling awal suatu kegiatan. EF satu kegiatan terdahulu sama dengan ES kegiatan berikutnya. Yang kelima, LS. Waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan. Yang keenam, LF. Waktu paling lambat kegiatan diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Yang ketujuh, T. Kurun waktu yang diperlukan untuk suatu kegiatan, hari, minggu, dan bulan. Selanjutnya, cara perhitungan. Dalam perhitungan waktu juga digunakan 3 asumsi dasar yaitu: pertama, proyek hanya memiliki satu initial event dan satu terminal event. Kedua, saat tercepat terjadinya initial event adalah hari ke-0. Ketiga, saat paling lambat terjadinya terminal event adalah LS sama dengan ES. Adapun cara perhitungan dalam menentukan waktu penyelesaian terdiri dari 2 tahap, yaitu perhitungan maju dan perhitungan mundur. Yang pertama, hitungan maju. Beberapa prinsip yang digunakan dalam hitungan maju. Yang pertama, kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahulunya telah selesai.
E1 sama dengan 0. Yang kedua, waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. Yang ketiga, bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan terdahulu yang menggabung, maka waktu mulai paling awal ES kegiatan tersebut sama dengan waktu selesai paling awal EF yang terbesar dari kegiatan terdahulu. Yang kedua, perhitungan mundur. Beberapa prinsip yang digunakan dalam perhitungan mundur adalah: yang pertama, waktu mulai paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan. Yang kedua, waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. EF sama dengan ES ditambah D atau EF dalam kurung I dikurang J sama dengan ES dalam kurung I kurang J ditambah D dalam kurung I kurang J. Yang ketiga, apabila suatu kegiatan terpecah menjadi 2 kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir kegiatan tersebut sama dengan waktu mulai paling akhir kegiatan berikutnya yang terkecil. Yang ketiga, float total. Float total menunjukkan jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Float total dihitung dengan rumus sebagai berikut. TF sama dengan LF dikurang EF sama dengan LS dikurang ES atau TF sama dengan L dalam kurung I dikurang E dalam kurung I dikurang D dalam kurung I kurang J. Untuk memanfaatkan float total, maka kegiatan terdahulu harus mulai seawal mungkin. Sebaliknya, kegiatan berikutnya harus mulai selambat mungkin. Contoh soalnya, PT Mikro menyusun tim khusus untuk mengerjakan suatu proyek. Diketahui kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut. Dapat terlihat pada tabel. Pertanyaannya, buatlah gambar kegiatan penyelesaian proyek dan hitung waktu normal proyek tersebut. Penyelesaiannya dapat terlihat pada gambar diagram CPM di atas. Berdasarkan diagram CPM mikro di atas atau gambar penyelesaian proyek tersebut, maka dapat diketahui dapat terlihat pada gambar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jalur kritisnya adalah A dikurang B dikurang D dikurang G dikurang I dikurang J dikurang K atau tanda panah tebal dengan waktu yang dibutuhkan 180 hari. Jadi waktu penyelesaian yang normal dari proyek tersebut adalah 180 hari.